ada kebaikan-kebaikan yang kita lupa dan tidak ingat dengan kebaikan itu, insya Allah itu disebut dengan ikhlas. Lakukan dan lupakan. Jadi jangan jangan ingat dan lakukan. Jadi alhamdulillah, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, perkenalkan nama kami Heri Zaldah Hardi. Dulu pernah satu mata dengan Ustaz Al-Mukarram, Ustaz Kiai Haji Ustaz Lukman Hakim, dan bersama Ustaz Martin Abdul Rahman di Pondok Modern Gontor. Alhamdulillah sekarang kami berdomisili di Jepang sudah kurang lebih 25 tahun. Alhamdulillah, dan alhamdulillah sekarang kita di Jepang berdakwah menyebarkan agama Allah SWT. Dan alhamdulillah di masjid kita baru berdiri tahun 2022, dan alhamdulillah sudah kurang lebih ada 90 orang yang bersyahadat. Dan mereka alhamdulillah sangat komitmen dan mereka juga sangat antusias dengan agama Islam. Kenapa mereka itu antusias dengan agama Islam? Karena Islam itu sebenarnya adalah konsepnya rahmatan lil. Kemudian mereka ingin tahu tentang Islam. Apa itu Islam yang sebenarnya? Itu yang mereka rasakan. Jadi kadang-kadang kalau kehidupan mereka sehari-hari itu, mereka tuh jauh lebih bagus pada kita. Mereka lebih Islami, Ustaz. Bersih pun mereka lebih bersih pada kita. Ya kan, kita mungkin ada pepatah Arab mengatakan, atau mungkin ada an-nazafatu minal iman, kebersihan itu sebagian daripada iman. Tapi kita baru menjumpainya di sana. Baru menjumpai di sana. Maka Rasulullah mengatakan, ittaqillah haitsuma kunta wa atbi sayyatal hasanata tampuha wa khaliqin nasi bi khuliqin hasanin. Rasulullah mengatakan, bertakwalah kamu di mana saja kamu berada, ya kan? Kemudian wa atbi sayyatal hasanata tampuha. Kemudian setelah ada keburukan dosa-dosa yang pernah kamu lakukan, ganti dengan kebaikan. Wa khaliqin nasi bi khuliqin hasanin, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang bagus. Maka ulama mengatakan, kita tidak akan bisa rubah manusia itu dengan uang kita. Kita tidak akan bisa berubah manusia dengan harta kita atau dengan kekuatan kita. Tapi kita bisa berubah manusia dengan akhlaknya kita. Maka ilmu dengan akhlak duluan mana? Akhlak terlebih dahulu, baru ilmu. Maka Rasulullah mengatakan, innama buistu liyutammima maka limal akhlak. Nah, itu yang kurang kadang-kadang Bu, Pak, zaman sekarang ini. Dulu ketika kami masih kecil tuh emak ayah kita tuh luar biasa kerasnya. Ya kan, anaknya tuh lewat depan dia menunduk, permisi Pak Bu. Ya kan, jadi mau disuruh pun dengan bahasa yang lemah lembut. Tapi sekarang anak-anak sekarang kan enggak. Ya kan, lewat depan kita pun kadang-kadang naik motor enggak turun dari motornya. Ya, naik sepeda pun enggak turun dari sepedanya. Itu berarti akhlak kita sudah jauh berkurang. Padahal dulu kita sekolah kita ada namanya akhlakul karimah. Nah, sekarang di Jepang tuh masih berlaku. Di Jepang tuh mulai dari anak TK mereka sudah diajarkan namanya tatema. Tatema itu adab sopan santun, kemudian bagaimana menghargai senioritas, bagaimana menghargai orang tua kita. Dan itu dari zaman dahulu sampai zaman sekarang nggak berubah. Nah, walaupun ada sebagian kurikulum mereka yang berubah, tapi mereka tidak merubah konsisten yang dari awal itu adalah menghargai. Maka kebersihannya jadi kebersihan luar biasa. Maka itu yang kurang di kita. Maka anak-anak kita sekarang tuh yang dengan masa gadget Pak, yang semuanya main HP sekarang. Kalau dulu Pak, kita nyuruh anak kita belanja ke kedai depan, mereka masih mau jalan kaki. Ya kan? Kalau sekarang kalau nggak ada motor nggak mau. Anak kita. Jadi ada perubahan sistem, ada perubahan pola pikir, ada perubahan ekonomi, ada perubahan masa yang seharusnya tidak merubah pola pikir awal kita. Maka Rasulullah mengatakan, badal Islam ghoriban wa sayati kama badal ghoriban fatuba lil ghurbail ladina yuslihuna ma afsadan nas min ba'di misnati. Kenapa Islam itu datang di daerah Mekah, Bu? Ini kita lagi di Mekah, Bu ya. Kita di Mekah. Kenapa Islam itu datang di Mekah? Islam itu datang ke Mekah kenapa? Karena jahiliyahnya zaman dahulu. Kenapa jahiliyahnya zaman dulu? Dulu wanita nggak dihargai, datang Islam dihargai. Maka turun hadis, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu terletak di bawah telapak kaki ibu. Dulu wanita nggak dihargai, tapi sekarang dihargai. Kenapa? Karena ada Islam. Maka di Mekah ini dulu manusia itu nggak dihargai. Yang punya kekuatan dihargai, yang cantik jadi permainan, yang jelek jadi budak. Maka turunlah agama Islam. Dulu Pak Bu, kenal Bu ya dengan Umar bin Khattab ya? Kenapa Bu ya? Kenal dengan Umar bin Khattab ya? Umar bin Khattab ya? Khalifah yang kedua ya? Pernah kenalan Bu? Pernah salaman kayaknya? Salaman ya? Umar bin Khattab Bu, Masya Allah. Ketika Umar bin Khattab bersyahadat di sini Bu, ya kan? Ketika Umar bin Khattab bersyahadat, Umar bin Khattab menghadap Rasulullah. Ya Rasulullah, alasna alal haq ya Rasulullah. Fafi mal ikhtifa. Ya Rasulullah, bukankah kita ini berada di kebenaran ya Rasulullah? Kenapa kita harus sembunyi-sembunyi? Nah hari ini Pak Bu, banyak kita yang menyembunyikan keislaman kita.
kita ragu dengan keislaman kita sekarang ini. Kita ragu dengan keimanan kita ragu dengan keislaman kita, bahwa kita menghidupkan sunnah pun kadang-kadang kita tidak mau. Menghidupkan sunnah pun kadang-kadang kita tidak mau. Padahal, subhanallah, kejayaan suatu umat itu akan datang ketika dia mengagungkan sunnah. Maka Rasulullah mengatakan, Allah mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Kalau kamu cinta kepada Allah, maka ikutilah sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kembali kepada kita hadis tadi, badal Islamu ghariban. Islam ini datang pertama kali dianggap aneh. Kenapa? Dulu terbiasa maksiat, ya kan? Kemudian Rasulullah datang, nggak boleh maksiat, kata Rasulullah. Dulu biasanya wanita nggak dihargai, Rasul datang, hargai orang tua, hargai wanita. Dulu orang tua nggak pernah dihargai pada zaman sebelum Islam datang. Rasul datang, ya kan, nggak ada perbaharuan, ya kan, reformasi. Kemudian tidak terima masyarakat Arab, termasuk keluarganya sendiri. Siapa? Abu Lahab, Abu Jahal, ya kan, nggak terima. Maka ayat yang terpendek yang jarang dibaca Rasulullah ketika sholat itu apa? Allah tabbat syada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naron dzaratal hab. Ini hati-hati ibu, ini ayat berikutnya, wa muratuhu hammalatal hatab. Istrinya Abu Lahab yang membawakan kayu bakar untuk bakar suaminya. Maka hari ini ibu-ibu kalau tidak berbakti pada suaminya, jangan sampai kayu bakar nanti. Bakar suaminya. Nauzubillah min zalik. Bakar suami ya. Bakar suami. Jadi menyala abang. Wang beratu hamalatom. Jadi alhamdulillah ketika diadakan perubahan oleh Rasulullah SAW, banyak yang tidak setuju, termasuk pihak keluarga sendiri. Jadi wa sayati kama bada ghoriban fatuba lil gharabail ladzina yuslihuna ma afsadan nas min ba'di bin sunnati. Maka akan datang suatu masa seperti Ustaz Luqman nih, ya kan? Dia mengadakan pembaharuan, mengadakan perubahan. Ayo kita perbaiki akhlak kita. Di antara 1 juta orang yang setuju, ada 100.000 orang yang nggak setuju. Kenapa? Itulah dakwah. Mungkin Bapak kita di Jepang Pak begitu juga. Kita pernah ditentang oleh mafia Jepang, oleh yakuza Jepang, oleh masyarakat Jepang. Ya kan, ketika kita mendakwahkan kebenaran. Kenapa? Mereka terbiasa mungkin kehidupan mereka minum alkohol, minum sake ya Pak. Tapi ketika Islam datang memberikan kepada mereka, awalnya mereka tidak setuju. Tapi innallaha yuril haq wa yutilul batil kanal batila zahuqo. Yang kebenaran pasti akan tetap naik. Ya kan? Maka dikatakan al-islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu Bu Pak. Ini walaupun kita yang di kampung dari mana Bu ya. Jangan malu dengan Islam kita. Islam itu seperti bola melempar bola ke dinding. Kalau makin kuat kita bola Bu, makin kuat baliknya. Islam itu makin kuat ditekan dia akan naik. Dulu jumlahnya Islam itu di dunia itu hanya 21%. Kalah sama Kristen, Pak Bu. Sekarang berapa? Lebih daripada 38%. Kenapa? Jauh naik. Karena Islam itu tidak mungkin kebohongan itu yang bisa bertahan sampai 500 tahun. Kalau seandainya Islam itu bohong, yang dibawa Rasulullah, pasti presentasinya berturun. Benar nggak? Pasti berturun. Tapi ini terus naik. Berarti ada kebenaran. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dimanapun kita berada, baik itu kita di kota, di kampung, ya kan, akhlak kita nomor 1 kan. Kemudian dengan akhlak inilah, ya kan, dengan akhlak inilah, insyaallah, ya kan, keimanan kita pun akan meningkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka anak-anak kita pada hari ini, sebelum Ramadan Bu, kita kenal kepada mereka, ya kan, apa itu Islam sebenarnya. Kita harus bangga dengan keislaman kita. Anak-anak kita zaman sekarang itu mereka tidak bangga dengan keislaman mereka. Bahkan di antara mereka ada yang menyembunyikan keislaman mereka. Ketika ditanya sama saudaranya, kamu agama apa? Masih ragu. Untuk melakukan ibadah sholat pun masih ragu. Berarti ada apa dengan keimanan kita? Ada apa dengan dosa kita? Kenapa hari ini kita malas sujud? Kenapa kita malas baca Al-Quran? Berarti ada apa dengan dosa kita? Apakah dosa kita terlalu banyak? Apa? Sehingga Allah tidak menginginkan kita berkomunikasi dengan Allah. Karena salah satu cintanya Allah pada kita apa? Allah izinkan kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama mengatakan, innal muhibba liman yuhibbul muti'. Innal muhibba liman yuhibbul muti' artinya adalah orang akan mencintai yang dicintai. Kalau kita cinta sama Allah, Allah akan cinta kepada kita. Ya kan? Maka dikatakan innal muhibba liman yuhibbul muti'. Maka hari ini Bu, nih yang bangun pagi hari ini, udah baca doa belum? Ibu? Apa doa kita pagi hari? Baca doa kita. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Coba Bapak Ibu bayangkan, kalau seandainya hari ini kita dibangunkan oleh teman tempat tidur kita, istri kita, anak kita, alarm HP kita.
Ya kan, sama petugas hotel. Coba bayangkan kalau seandainya ke pagi ini kita dibangun oleh malaikat. Maka ulama mengatakan, kalau seandainya umat manusia ini paham dan arti daripada doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur, maka setiap hari, setiap pagi dia akan meneteskan air matanya dia. Kenapa? Karena begitu pentingnya nikmat iman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih bisa ketawa, masih bisa minum teh hangat, ya kan, masih bisa merasakan hangatnya teh di pagi hari ini. Tapi kalau seandainya kita sudah berpindah alam, sudahkah siap kita menjawab pertanyaan malaikat, man rabbuka wa man nabiyuka wa ma zadinuka? Maka perlu kita persiapan dari sekarang ini. Anak-anak kita latih. Siapa Tuhan kamu nak? Maka Nabi Ibrahim AS itu berdoa, Rabbi habli minas solihin, Rabbi ja'alni maqamis salati wa min dzurriyyati, Rabbana wa taqabbal doa. Ibu yang rahmati Allah SWT, mudah-mudahan semuanya ahli surganya Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Islam tidak dinilai, kebahagiaan tidak dinilai daripada kekayaan seseorang. Tapi Allah mengatakan apa? Ittaqillah haitsu ma kuntum. Kemudian yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat seorang bukan karena hartanya dia, bukan karena kedudukan dia, tapi karena dia punya iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan punya ilmu. Ilmu tidak harus banyak. Tidak harus belajar di pesantren. Dia punya ilmu azan. Cuma bisanya azan aja, Bu. Bilal hanya bisa azan. Bilal bin Rabah. Tapi sebelum dia masuk surga, sudah kedengaran sandal dia di surganya Allah SWT. Bilal bin Rabah. Dulu dia tidak punya harga diri, dia budak. Bilal bin Rabah itu seorang budak yang tidak punya harga diri. Tapi ketika dia beriman kepada Allah SWT, Allah angkat derajatnya setinggi-tingginya. Punya istri cantik, Bu. Ya kan, anak raja. Jadi gubernur. Sebelum meninggal sudah ada kerompahannya, jejak sandalnya di surga sudah ada. Kenapa? Karena iman. Bukan karena harta. Bukan karena harta. Ibu rahmati Allah SWT. Mudah-mudahan sebelum Ramadan ini Allah berikan kekuatan kepada kita. Rasulullah mengingatkan kepada kita, Allahumma barikna fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berikan keberkahan kita di bulan Rajab dan Sya'ban ya Allah. Dan sampaikan kita pada bulan Ramadan. Kita nggak tahu, Bu. Kita sampai kapan hidup nih? Allah kasih jatah. Boleh jadi sampai hari ini, besok nggak dapat Ramadan. Nauzubillah. Boleh jadi Ramadan tapi nggak sampai akhir. Ya kan? Ada jaminan nggak? Nggak ada jaminan. Maka kalau bahasa Kalimantannya, Bu, yesterday is history. Today is gift from Allah SWT. Tomorrow is mystery. Artinya ini bahasa Kalimantan, Bu, bahasa Melayu. Jadi ini bahasa Salukbat nih. Yesterday is history. Kemarin, Bu, itu cerita. Kita bisa cerita sama anak cucu kita. Kemarin emak sama ayah makannya di hotel, ya kan, hotel ini, makannya ini. Itu cerita, history. Today, hari ini adalah gift, hadiah dari Allah. Kita bisa ngeteh hari ini, bisa ngopi, ini hadiah luar biasa. Karena nanti belum tentu dapat. Ya kan? Tomorrow is mystery. Besok Pak sore ini masih misteri, Bu. Di Masjidil Haram, setiap 5 waktu sholat jenazah, Bu. Benar nggak? Tadi pagi anak bayi, orang dewasa. Ada kemungkinan kita juga. Perlu kita persiapkan diri kita. Ya kan? Perlu kita persiapkan diri kita. Maka ibu rahmati Allah, usikum ya bin nafsi taqwa faqad fazal mutakun. Jadi insyaallah, Bu. Jadi cintai Allah sebagaimana Allah mencintai kita. Allah tidak pernah lengah mencintai kita karena Allah berikan kita nyawa. Maka cintai Allah sebisa kita. Cintai Allah sebisa kita. Allah akan mencintai kita dengan kekuatan Allah SWT. Allah mengatakan dalam surah Duha, walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Allah mengatakan, kalau kamu jadikan Allah nomor 1, Allah akan berikan dunia sampai kitanya puas. Ya kan? Walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Kalau kamu jadikan akhirat nomor 1, Allah akan jadikan dunia kepada kamu sampai kamunya puas. Allah mengatakan. Sampai kapan kita beribadah, Bu? Enggak lama, Pak, Bu. Allah mengatakan surah Nahl apa? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Kata Allah mengatakan ibadah enggak lama. Sampai kita mati. Malam ini kita mati, selesai ibadah kita. Tapi bakti orang tua sampai kapan? Sampai kitanya mati. Kalau orang tua kita mati, kita harus tetap berbakti pada orang tua kita. Bapak Ibu hormati Allah SWT. Semoga Allah jaga iman kita. Allah mudahkan kita beribadah kepada Allah SWT. Ya kan? Allah mudahkan kita dalam menuju surganya Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Semoga Bapak Ibu hormati Allah SWT hari ini
dan hari-hari berikutnya diberikan kesejahteraan dunia dan akhirat oleh Allah SWT. Kemudian Allah berikan keberkahan hidupnya dunia dan akhirat. Hidup itu yang penting berkah, Bu. Ya kan? Terakhir, Bu, kami mengatakan dalam surat Allah mengatakan jangan sampai kamu lalai dalam berzikir kepada Allah SWT. Kalau kamu lalai dalam berzikir kepada Allah SWT, Allah akan berikan kehidupan yang sempit buat kamu. Maka jangan sampai kita lupa dengan Allah. Supaya Allah tidak pernah lupa dengan kita. Kalau kita lupa dengan Allah, Allah akan berikan kehidupan kita sempit di dunia dan akhirat. Maka supaya kita bisa lapang hidup kita di dunia dan akhirat, jadikan Allah nomor satu. Semoga Allah jaga iman kita, benar taat kepada Allah SWT. Waktunya udah habis kata Ustaz. Jadi kata Ustaz, nasehat daripada kami pribadi. Insyaallah Pak Bu, ditunggu di Masjid Istiqlal Osaka, Bu. Masjid Istiqlal Osaka ini salah satu masjid terbesar sekarang di Jepang, punya masyarakat Indonesia. Dan masjid kita ini bisa menampung kurang lebih 1.800 jemaah. Ada 5 tingkat. Insyaallah 3 kloter kalau Jumatan tadi. Kalau kloter Jumatan 3 kloter, Bu. Jadi kalau Idul Fitri 8 kloter. Jadi kalau Idul Fitri itu ada jemaah kita 8.000 lebih. Jadi insyaallah silakan datang Bapak Ibu. Kan program-program Masjid Osaka atau beliau-beliau Osaka. Alhamdulillah kita program Masjid Istiqlal Osaka ini Pak Bu. Masjid ini dibuka 24 jam. Dan masjid ini sampai hari ini kami belum bentuk DKM-nya. Kami ini sedikit informasi Pak Ibu yang Allah SWT. Sampai hari ini kami belum bentuk DKM masjid. Kenapa belum bentuk DKM masjid? Karena kita melihat keikhlasan jamaah yang benar-benar hatinya tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak DKM, kadang-kadang nggak pernah ke masjid DKM-nya. Ya kan? Namanya ada di DKM tapi nggak pernah ke masjid. Ya kan, kenapa? Akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah SWT nanti. Maka Allah mengatakan apa? Rasulullah mengatakan, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyah." Jadi kalau ada namanya DKM tapi nggak ke masjid, hati-hati. Ya kan, hati-hati. Nanti ditanya sama Allah, namanya di DKM tapi nggak pernah ke masjid. Nah, maka sekarang kita ini di Istiqlal, kita mencari ya kan jamaah yang benar ikhlas karena Allah SWT. Tapi alhamdulillah, walaupun tidak ada DKM, masjid itu berjalan 24 jam. Dan masjid ini kita buka 24 jam. Dan setiap habis 5 waktu ada taklim. Ada taklim. Kemudian setiap Jumat kita ada nasi berkah. Ada nasi berkah sama mungkin ya, banyak nasi berkah alhamdulillah. Kemudian kita buka dapurnya 24 jam. Jadi siapa saja bisa masak di dapur kita. Lantai 4 itu ada dapur kayak restoran Bu, gede Bu. Ada restoran itu kita buka 24 jam. Siapa saja jamaah bisa nginap. Dan alhamdulillah kita ada itikaf juga. Kalau Ramadan, setiap Ramadan 30 hari full ya kan taraweh, kemudian full iftar bersama, takjil makan besar dan sahur bersama. Jadi selama Ramadan. Jadi kita menyediakan setiap hari itu tim masak kita banyak Pak. Kita punya tim masak setiap Ramadan itu ada kurang lebih 30 orang. 30 orang. Jadi yang menyediakan masakan setiap harinya selama Ramadan. Dan kalau hari biasa malam minggu kita ada makan bersama. Masakan gantian masak Bu. Siapa yang ingin masak tunjuk tangan. Dan alhamdulillah hari Jumatnya itu banyak nunjuk tangan Pak. Yang bisa masak hari itu malam minggunya. Kemudian kita ada TPA. Alhamdulillah santriwati kita ada kurang lebih ada 100 orang. Dan kebanyakan ada orang Jepang juga, ada orang Jepang dan mu'alaf. Dan alhamdulillah sekarang Islamic Center mu'alaf centernya baru jadi di lantai 5 masjid, alhamdulillah. Dan kemudian alhamdulillah setiap minggu ada kunjungan dari kampus-kampus di seluruh Jepang datang ke Masjid Istiqlal Osaka untuk pelajari tentang Islam. Dan alhamdulillah di antara mereka ada kurang lebih ada 95 orang yang sudah bersyahadat. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu rahmati Allah SWT. Kalau hari ini kita belum bisa syahadatkan orang, niat. Karena Abu Bakar Siddiq baru masuk Islam dia udah bisa syahadatkan 9 orang. Kita udah berapa lama syahadat? Udah berapa lama kita mensyahadatkan orang. Tapi kita boleh niat. Bu. Ya Allah, izinkan hamba ya Allah untuk bisa mensyahadatkan orang ya Allah. Dijadikan Allah mahdina wahdibina waj'alna sababan liman ihtada. Ya Allah, jadikanlah kami ini sebagai asbab hidayah ya Allah. Jadi asbab hidayah itu bukan karena apa saja. Dengan pakaian kita, dengan jilbab kita. Yang laki-laki dengan sunnahnya dia. Kali aja kita jalan di pinggir jalan Bu. Tahu orang lihat kita pakai jilbab. Orang Islam itu bagus begini. Dengan akhlak kita. Ya akhlak kita. Kita sopan sama dia. Permisi Pak Bu, ya kan? Punten. Jadi kemudian dengan sopan santun kita. Maka dia nanti mungkin kita tidak syahadatkan langsung. Tapi dengan gerak-gerik kita, dengan tingkah laku kita, dengan perbuatan kita, inspirasi dia. Tentu saja orang lain. Itu kita dijadikan sebagai asbab hidayah Allah. Maka Allah mahdina wahdibina waj'alna sababan liman ihtada. Kemudian sebelum kami tutup, terakhir sebelum kita berdiri dari sholat kita, dari doa kita, jangan lupa doa. Allahumma inna ala syukrika wa zikrika wa husnu ibadatika. Ya Allah, ingatkan kami selalu ya Allah.
selalu bersyukur dan melaksanakan kebaikan, melakukan amal baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah benar itu datangnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan salahnya kami pribadi. Mudah-mudahan kami tunggu kedatangannya di Jepang. Di Jepang insyaallah. Insyaallah amin insyaallah. Kami kembalikan kepada Al-Mukarram Ustaz Luqmanul Hakim dan kepada Ustaz Martin Abdurrahman. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Anda tutup aja, Ustaz. Ayo Bapak Astagfirullah. Janganlah. Allah, Ustaz. Tamam. Izin Astagfirullah. mikir, Ustaz. Nanti udah datang kayak gini ya. Kultum. Astagfirullah. Dan alhamdulillah Bang Kakak ya Bunda, kita udah dengar tadi banyak pesan-pesan menarik dari beliau. Kalau pejuang ini levelnya samurai ya. Kalau katana itu pisaunya, pedangnya. Nah, kalau ini samurainya, orangnya gitu. Alhamdulillah kita langsung belajar dari samurainya, dari orang yang terjun di lapangan. Dengan izin Allah beliau berdakwahnya di Jepang. Doakan Abang Kakak semoga di Jepang ini nanti semakin banyak orang mengenal Allah dan Rasulnya. Alhamdulillah, jazakumullah khair Ustaz. Banyak poin-poin menarik tadi. Salah satunya ikhlas itu adalah sesuatu yang kita lupakan. Kita udah tidak ingat-ingat. Sama kayak suratnya Ustaz. Surat Al-Ikhlas. Itu kan tidak ada kata-kata ikhlasnya. Wallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi tidak ada kata-kata ikhlas. Jadi kalau orang mau dianggap ikhlas oleh Allah, maka dia harus cepat-cepat 2L. Kalau saya nyingkatnya 2L. Lakukan, lupakan. Ya. Lakukan dan lupakan. Poin kedua yang tadi saya capture, beliau mengangkat Quran surat Al-Hijr 1599. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah, beramal solehlah, bersedekahlah, berbuat baiklah, jadi ayah yang baik, jadi ibu yang baik, jadi anak yang baik, jadi menantu yang baik. Jadilah pemimpin perusahaan yang baik, jadilah sutradara yang baik. Ini ada sutradara Ustaz dengan tim kreatifnya semua, Bang Fajar, sutradara film Buya Hamka Ustaz. Masya Allah. Nah, ini Bang Fajar, mana Bang Fajar Ustaz? Ini sutradara film Buya Hamka. Kurang awal Ustaz. Masya Allah. Onde mande rancak mana gitu. Tinggal ngomong Minang versi Jepang ya. Arigatou gozaimasu. Lamo tak basuho, sekali basuho tak lamo gitu. Nah, jadi tadi ditanya, sampai kapan kita beramal soleh? Sampai kapan kita nih jadi orang baik? Sampai kapan kita jadi orang jujur? Sampai kapan kita jadi orang yang tadi banyak mengingat Allah, banyak berzikir dan segala macam? Kata Ustadz Herizal tadi, tidak lama. CSM apa? Cuma sampai mati. Kalau matinya nanti siang, udah tinggal berapa jam lagi? Kalau matinya nanti jam 9, ya berarti tinggal tidak sampai 20 menit. Ya. Bentar lagi kita meninggal ya. CSM. Kemarin saya dengan Bang Ganda dengan beberapa rombongan dilewati oleh jenazah yang meninggal di Masjidil Haram. Dalam hati bilang, ya Allah, beruntung sekali bisa meninggal di tanah suci. Semoga kita juga semuanya bisa meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah. Alam barzahnya indah. Satu surga sama Rasulullah dan bisa berjumpa dengan Allah. Jadi CSM cuma sampai mati dan 2L. Lakukan, lupakan. Itulah poin pelajaran mahal pada pagi hari ini. Sekali lagi kita doakan, terima kasih banyak Ustaz. Jazakumullah khair, arigatou gozaimasu. Tadi beliau pesan juga tentang akhlak ya. Saya baru tahu ternyata nilai-nilai akhlak tuh ditanamkan di Jepang sejak kecil Ustaz ya. Bertahun-tahun itu tidak berubah ya. Lantas mereka tuh helpful, respect. Alhamdulillah saya juga udah pernah sampai ke Jepang apa Kak. Cuma belum ketemu sama Ninja Hattori ya. Kalau Doraemon udah ketemu. Belum ketemu sama Ninja Hattori kemarin tuh ngelihat betul bagaimana mereka ini sudah toyib. Mereka ini sudah toyiban. Cuma belum halal aja. Mudah-mudahan dengan adanya Ustadz dan abang-abang nanti mungkin Bang Fajar, Bang Ganda bisa kita agendakan ke Jepang nanti ya. Kita ke masjidnya beliau, bisa syuting nanti di film di Jepang. Kita niatnya gitu saat mau berdakwah lewat multimedia, dakwah lewat film. Ya Bang Fajar ya, mumpung di Tanah Haram hari Jumat, kita doa minta sama Allah semoga kita bisa bikin film nanti di Jepang. Kita bikin cerita-cerita tentang Islam dan mengenalkan Allah dan Rasulnya di Jepang. Minta doa dari abang kakak semuanya. Al-Fatihah. Amin Allahumma amin. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Buat yang menunaikan ibadah umroh pagi ini semoga lancar, dimudahkan, dilancarkan, diberkahi, diniatkan, mudah-mudahan amal solehnya ngalir untuk orang-orang yang kita cintai. Sekali lagi terima kasih banyak. Menangkap burung puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Alhamdulillah. Jazakumullah khair Ustaz. Jazakumullah ahsanal jazak.